Oke, selamat siang semuanya. Jadi ini section yang baru ya. Jadi pertama kali kita mengadakan kelas gini, kecil-kecil gini, tapi oke lah. Pertemuannya kecil tapi nanti sekiranya berdampak buat kalian gitu ya. Gitu. Jadi di pertemuan yang informal ini nanti ke depan kita bakal belajar tentang cara ngebuat artikel ilmiah populer gitu ya. Nanti ini kalian bakal dapetin nanti di tugas dosen-dosen nanti bakal kepake gitu loh. Ya mungkin kalian nggak cuma itu, kalau kalian mau nulis gitu, ya ini bisa juga kepake gitu loh. Gitu ya kan, kepake juga. So ya, kita langsung aja bahas. Ya kan. Jadi sebenarnya artikel ilmiah populer itu apa gitu kan. Jadi mudahnya artikel ilmiah populer itu gimana kalian bisa menyampaikan informasi yang kompleks banget tuh jadi mudah gitu loh. Jadi gampang dimengerti gitu. Gampang dimengerti karena apa? Karena tujuan kalian nulis itu, ya kan? Itu nggak cuma kepada ilmuwan kayak gitu-gitu ya, terus peneliti, dosen enggak itu, tapi ke masyarakat umum. Nah, ke khalayak publik, khalayak luas gitu. Nah, karena khalayak luas ini bersifat abstrak ya, karena apa? Karena nggak semua masyarakat kita kan sekolah gitu kan, nggak semua mereka mengenyam pendidikan tinggi gitu. Nah, jadi apa artinya? Artinya mereka itu perlu mendapatkan informasi yang nggak ribet biar mereka memahaminya gampang gitu kan. Nah, maka dari itulah artikel ilmiah populer itu penting gitu teman-teman buat apa namanya menjelaskan kepada mereka begitu. Nah, maka dari itu dinamakan populer. Kenapa? Karena ya dia itu menggunakan diksi yang mudah dipahami masyarakat umum gitu. Jadi jangan sampai kalian itu pakai diksi yang cuma kalian aja yang ngerti. Tapi kalau bisa usahakan semua ruangan ini ngerti. Gitu ya. Misalkan si Mas Ren ngetik dia tentang perang nuklir. Kan nggak semua orang paham perang nuklir ya kan. Terutama aku yang basisnya di genre feminisme. Mungkin aku nggak paham dengan perang nuklir. Tapi Mas Ren gimana bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang gampang. Menjelaskan perang nuklir itu dengan bahasa yang gampang. Nah itulah kenapa artikel ilmiah populer itu penting gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, oke. Dan juga ya kan kita perlu tahu dulu di mana kita bisa menemukan artikel ilmiah populer itu. Macam-macam. Bisa di kanal publik ya, kayak koran, majalah, tabloid, sama kanal-kanal daring lainnya yang menyediakan intinya artikel ilmiah populer gitu, ya gitu loh. Tapi sekarang jadi pertanyaan adalah, apakah semua media online itu menyediakan portal artikel ilmiah populer enggak? Enggak gitu. Ada yang isinya cuma sekadar untuk hiburan yang lucu-lucu aja, informatif, tapi ya nggak ada unsur ilmiahnya gitu kan. Nah, ya membedakannya seperti itu teman-teman. Nah, terus juga ada yang misalkan yang tadi sudah aku ceritain ke kalian ya sebelumnya, ada artikel kayak misalkan apa sediksi mojo.co ya kan, itu dia kan pembahasannya nggak melulu tentang ilmiah, tapi juga ada pembahasan-pembahasan yang bersifat ya ini cuma hiburan informasi aja gitu. Berbeda sama artikel ilmiah yang benar-benar memandang dan membahas dari sudut pandang akademis kayak gitu guys. Ya mungkin kalian udah tahu ya kayak apa yang membedakan sama jurnal. Nah kalau jurnal kayak yang kalian kerjakan sehari-hari ya kan, seperti skripsi, ya kan nggak kerjakan skripsi ya mas. Maksudnya kayak ya belum ya ya maksudnya kayak paper ya kan, esai gitu, LKTI yang kemarin diikuti sama si Sylvia, baik Sylvia kan kemarin ikut LKTI kan. Nah kan beda banget. Kenapa? Apa yang membedakan? Dari bahasanya beda ya, bahasanya. Kalau LKTI katakanlah kayak skripsi, bahasanya beda, strict banget aturannya ya kan. Terus apa namanya harus sesuai dengan kaidah EYD bahasa Indonesia. Kalau artikel ilmiah tuh enggak teman-teman. Nah maka dari itu ketika kita mempertanyakan apa namanya struktur penulisannya ini fleksibel, benar-benar fleksibel. Nggak ada aturan yang mengikat harus kayak gimana. Tadi Mas Ren nanya apa isinya bang, apa artikel yang populer, nggak ada, ya udah ini aja pendahuluan isi penutup udah. Itu aja isinya. Nah, untuk jumlah katanya bebas lah ya, apa sewajarnya. Maksudnya sewajarnya apa? Jangan banyak-banyak. Ingat
masyarakat kita itu bukan masyarakat yang suka baca. Ya, kalian tahu ya kan, kita IQ-nya berapa? 78. Ya kan? Karena IQ-nya 78, ya sedikit aja gitu loh tulisannya, jangan banyak-banyak gitu ya. Tulisannya sedikit aja, males baca apalagi yang banyak. Kan gitu. Nah, maka dari itu namanya populer gitu ya kan. Sehingga biar banyak orang yang mau akses dan orang mau baca gitu loh. Ya kan. Nah, terus kemudian apa di sini nih? Kita cek lagi. Nah, oke, ya, terus menulis seperti biasa ya kan. Kalau artikel yang populer, kalian tuh harus memperhatikan kesinambungan ide, argumen, opini. Ya, ini basic knowledge yang sudah pasti kalian udah bisa dapatkan di mana di kuliah juga ada ya di TPI, teknologi penulisan ilmiah. Terus habis itu ya teknik teknologi sih, teknik ya itu teknik penulisan ilmiah itu. Nah, terus harus memperhatikan pola penulisan. Nah, sama kayak ada kalimat utama, supporting ideas, penutup sama. Cuman yang membedakan adalah dia itu harus simple penyampaiannya gitu. Gitu aja. Iya. Gitu aja nih, tak contohin ya. Tulisanku. Kalau contohin tulisanku ya. Ini aku ambil contoh tulisanku yang di mana namanya? Di pas magang ya, magang di Pinter Politik. Nah ini, kenapa Barat ngotot cabut CCTV Tiongkok? Nah ini kan ya, nah ngotot, bahasa ngotot kan bahasa orang kita banget. Iya, kelihatan kan? Kok kena sini. Nah, kenapa Barat ngotot cabut CCTV Tiongkok? Jadi upayakan kalian, sebenarnya kalau judul tuh bebas ya. Judul itu terserah kalian mau gimana. Tapi bagiku, judul yang menarik itu judul yang seperti ini, mempertanyakan. Nah, semi clickbait. Kenapa? Oh iya, kenapa Barat kok ngotot cabut? Kayak nyabut, ngotot lagi. Kenapa? Nah kan, jadi seolah-olah orang itu langsung tertarik buat baca, meskipun dari judulnya aja. Gitu. Ini yang aku pelajari pas aku magang di Pinter Politik. Begitu. Di Jakarta waktu itu. Nah, jadi ini aku nih juga menyampaikan di sini, ini yang ada yang namanya semacam abstrak lah, atau sinopsis, ya abstrak lah katakanlah. Latar belakang, lebih pasnya latar belakang ya. Nah, beberapa hari yang lalu Australia memutuskan untuk mencabut semua CCTV buatan Tiongkok dari departemen pemerintahannya. Nah, karena dianggap tersambung dengan mata-mata intelijen Tiongkok. Selain Australia juga ada Amerika Serikat dan Inggris. Terus kenapa? Apakah ini bentuk ketakutan mereka terhadap Cina? Nah, kemudian aku juga memaparkan nih di bawah nih teman-teman. Nah, ini penjelasanku. Nah, kalau kita bedah lagi ya, pakai struktur penulisan ilmiah gitu, ya kan nih. Kementerian Pertahanan Australia memutuskan untuk mencabut semua CCTV buatan Tiongkok. Judgment kan, judgment ada nih. Pertahanan Australia memutuskan mencabut. Kemudian mana datanya? Nah, keputusan itu disampaikan, pada Kamis. Nah, kan datanya di situ. Nah, pencabutan tersebut disebabkan munculnya kekhawatiran di mata-matai. Nah, juga menunjukkan kalau misalkan ini adalah datanya begitu. Ya kan? Nah, terus ini juga kekhawatiran itu pernah disampaikan sebelumnya pada Rabu. Nah, jadi sebenarnya ini memang bentuk artikel ilmiah populer, teman-teman. Kalau memang menyampaikan sesuatu dengan ilmiah saintifik, itu perlu disampaikan dengan hal yang sederhana. Ya, bahasa yang simple semua orang ngerti. Oke, kita geser ke bawah ya. Review aja dikit-dikit gak apa-apa gitu ya kan. Nah, Tiongkok pun memberikan respons nih. Pencabutan ini sangat diskriminatif. Maksudnya kayak ini Australia sotoy banget sih, nyabut-nyabut ngapain juga kan, fitnah itu jatuhnya gitu kan. Tapi Australia tetap ngotot. Nah, ini ngotot kan bahasa kita banget. Ngotot untuk mencabut semua CCTV ini. Nah, lantas kenapa Barat itu terlihat ngotot? Nah, ini kan sama kayak kita pas nulis esai, nulis LKTI ilmiah, ini adalah rumusan masalah. Kenapa Barat terlihat ngotot mencabut CCTV Tiongkok? Nah, enggak kan? Rumusan masalahnya gitu. Terus kemudian bagian pembahasan dibagi jadi 2 subbab di sini. Nah, nih, Tiongkok semakin kuat. Ini pertanyaannya, apakah Tiongkok semakin kuat sehingga yang ngebuat Barat takut sama Tiongkok? Ya kan? Nah, nih, munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru pasca perang dingin sangat berpotensi menyaingi kekuatan negara-negara Barat di masa depan. Ini judgementku. Judgementku mengatakan demikian. Nah, maka dari itu yang gak heran Amerika, Inggris, Australia tuh lebih siap siaga
karena Tiongkok itu lahir sebagai kekuatan baru, gitu loh, ya kan. Nah, terus aku juga menyantumkan bukunya Kenneth Waltz ini, Theory of International Politics itu. Nah, setelah runtuhnya Uni Soviet, terdapat satu sistem polaritas yang disebut dengan sistem unipolar. Nah, ini aku baru menjelaskan analisisku. Oh, jadi karena sistem internasional di HI itu cuma satu, ya kan? Dan tiba-tiba akan munculnya dua kekuatan baru atau yang disebut dengan bipolar namanya, ya kan? Ya, kalian tahu ya. Ya mungkin yang nonton video yang orang awam itu bipolar itu kan istilahnya kan kayak apa munculnya dua kekuatan baru dalam apa suatu sistem internasional. Sekarang kita tahunya Amerika Serikat dan Cina muncul sebagai kekuatan baru, digadang-gadang menjadi kekuatan baru, kan begitu ya. Nah, munculnya kekuatan baru inilah yang membuat Barat ini takut. Kayak gitu ya kan. Nah, itu yang pada akhirnya, nah ini, adanya pergeseran sistem ini yang ngebuat Barat itu takut. Sehingga apa? Sehingga, apa namanya, Amerika sama sekutunya tuh punya saingan baru. Gitu lah nih, punya saingan baru. Aku menjelaskanlah semua, apa namanya, analisisku di situ. Gitu ya kan. Ya, gitu ya. Tangkap kan apa artikel ilmiah populer itu? Oke. Ya, itu ya. Nah, kemudian, mana lagi ya? Saya ke bawah lagi. Nah, ini ada analisis lagi juga aku mengatakan kalau ternyata langkah itu ya kan yang dilakukan sama Amerika, Inggris, Australia itu tuh apa namanya merupakan serangan mata-mata atau spyware ya kan, sangat berpotensi yang menuduh apa CCTV Tiongkok itu sebagai apa namanya sebagai hal yang berbahaya. Ini propaganda barat banget gitu loh. Seolah-olah Cina harus dijauhi. Nah, kayak gitu loh maksudnya ya kan. Nah, ini aku akhirnya mengutip dari bukunya Komunikasi Propaganda nih. Nah, dengan tujuan untuk menyebarluaskan pesan atau informasi palsu untuk merendahkan musuh. Barat sengaja untuk menjatuhkan Cina di situ. Pada akhirnya gitu teman-teman. Nah, itulah kira-kira apa namanya penjelasan tentang artikel ilmiah populer. Gitu ya. Itu guys. Nah, sudah lagi tuh Sangko.